Pulau Sumba saat ini sedang menjadi primadona baru pariwisata di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisata sebesar 5.466 orang dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 8.214 orang atau bertambah sebanyak 2.748 orang. Dilihat dari dokumen RPJMD yang ada, nampak bahwa pelembagaan ekonomi desa sebagai bagian penting dari fondasi pengelolaan pariwisata yang partisipatif dan berbasis pada prakarsa desa belum mendapat perhatian serius. Program pengembangan desa wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan oleh Konsorsium Gita Pertiwi didukung oleh William and Lily Foundation ini hendak mengembangkan potensi yang ada di desa wisata untuk dikelola dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Strategi kami melalui penguatan kapasitas di desa dan pelembagaan desa wisata. Peningkatan kapasitas yang kami miliki adalah melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat desa, pemerintah desa, dan organisasi pengelola wisata. Kami juga mendampingi mereka, kami juga mengajak mereka untuk melihat situasi di desa-desa lain yang sudah berkembang, yaitu studi banding. Kami juga mengajak mereka untuk melakukan kerja-kerja magang, di mana dari situ kita dapat mempelajari pengembangan desa wisata khususnya yang ada di Yogyakarta. Kami memiliki strategi intervensi. Yang pertama di level desa, pemerintahan desa, organisasi pengelola wisata, dan masyarakat desa. Di level kabupaten, kami mendorong pemerintah daerah untuk memiliki program, kebijakan, dan anggaran agar menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan ekosistem di mana masyarakat desa, pemerintah desa, dan organisasi pengelola wisata dapat mengoptimalisasikan aset desa. Yes, pero indah. Yes! Pendampingan yang dilakukan oleh KGP di desa kami, Desa Keruni, Kecamatan Lora, dalam hal pendampingan dan pelatihan memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, identifikasi dan inventarisasi aset dan potensi ekonomi yang ada di desa dan penyusunan RPJM desa. Dan kami juga memasukkan pariwisata ke dalam RPJM desa tentang potensi objek wisata Pantai Menanga Abah dan objek wisata Bukit Lendongara dan Kampung Situs yang ada di Desa Keruni. Agar pengelolaan wisata bisa lebih berkelanjutan, Konsorsium Gita Pertiwi membentuk serta melakukan pendampingan dan asistensi teknis kepada BUM desa di 4 desa lokasi program. Di Desa Perokonda ini sudah ditetapkan sebagai desa wisata, dan tindak lanjut dari desa wisata itu didirikanlah namanya BUMDes Anaconda, dan itu di SK-kan oleh Kepala Desa Perokonda. Nah, hasil dari SK itu, maka BUMDes Perokonda menetapkan pengurus-pengurusnya, kemudian mendirikan unit-unit usaha. Salah satunya adalah unit usaha pariwisata pantai dengan SOP yang sudah diterapkan. Setiap masuk Pantai Pero wajib melalui loket. Untuk memperlancar kegiatan wisatanya, kita di Desa Perokonda juga melakukan kerjasama dengan berbagai travel agent, pelaku wisata. Kemudian untuk medianya, kita sudah siapkan media di Desa Perokonda ini dengan media melalui Instagram, Facebook, dan hasil daripada sosial media itu sampai kita mendapat pesanan dari Brazil memesan homestay yang ada di sini untuk menginap di sini dan mengikuti kegiatan wisata di Desa Perokonda. Dalam perkembangannya, menggeliatnya wisata di tingkat desa
juga mendorong lahirnya usaha ekonomi yang bisa memberi sumber pendapatan dan penghidupan alternatif di desa. Selama ini kami sudah melakukan upaya-upaya penataan pantai wisata Menang Aba dengan semangat gotong royong, dan juga kami melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk mengembangkan destinasi wisata Pantai Menang Aba. Saya seorang petani dengan penghasilan padi dan jagung, dan sekarang saya mendapat penghasilan tambahan dengan berjualan di Pantai Menang Aba. Saya seorang ibu penenun kain asli Kudi, yaitu tenun ikat. Dari hasil tenun ikat itu saya membuat yaitu beberapa turunan, yaitu saya membuat tas, topi dan bandana. Dan selama saya membuat produk itu, saya didampingi oleh KGP dan saya sudah berhasil menjual tas, bandana dan topi. KGP telah membantu saya mempromosikan lewat media sosial, lewat IG, Facebook, dan lewat BUMN, dan produk saya sudah sampai Jakarta dan bahkan sudah banyak orang mengenal produk saya. Kopi selama ini kami hanya konsumsi dalam rumah. Setelah ada pendampingan pelatihan dari KGP, maka kopi kami bisa dijual di daerah pariwisata Weklosawa dan juga di luar Sumba. Terima kasih kepada KGP yang telah mendampingi Desa Tematana selama ini. Di tingkat kabupaten, Konsorsium Gita Pertiwi mengorganisir para pelaku wisata untuk menjalin kerjasama dengan BUM Desa sebagai pengelola wisata di desa, serta mendorong pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan anggaran untuk memperkuat pengembangan pariwisata di desa. Program pengembangan ekosistem wisata yang dilakukan Konsorsium Gita Pertiwi yang didukung oleh William and Lily Foundation ini saya kira memberikan pembelajaran berharga dalam hal menata peta jalan pengembangan wisata di desa. Dengan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh Konsorsium Gita Pertiwi, sekarang ini organisasi pengelola wisata di tingkat desa menjadi jelas, yang keberadaannya juga ditopang oleh perangkat hukum, regulasi, dan tata laksana kerja dalam bentuk SOP. Sekaligus juga peningkatan sumber daya manusia di desa di dalam pengelolaan pariwisata. Itu semua merupakan fondasi penting yang bisa menjamin keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan wisata desa di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kejelasan pengelola wisata di tingkat desa ini membuat semakin optimis untuk mengalokasikan program kegiatan ke desa dalam rangka pengembangan desa wisata. Kami ucapkan terima kasih kepada William and Lily Foundation dan Konsorsium Gita Pertiwi yang telah membantu pemerintah daerah dalam membangun kebersamaan dengan desa. Kita tahu wisata adalah salah satu jembatan emas dari 7 jembatan emas pembangunan yang bertumpu pada desa yang telah dicanangkan oleh Pemda Sumba Barat Daya. Dan kami optimis rute pengembangan wisata yang telah dirintis oleh Konsorsium Gita Pertiwi menjadi pembelajaran bagi desa-desa lain dan juga pembelajaran bagi kami di pemerintahan untuk bagaimana mengembangkan desa yang dengan potensi wisata yang sangat besar ini dapat terkelola dengan baik.